Well, thank you very much. We have Prime Minister Lee, a highly respected man. Singapore doing well. Amerika memanfaatkan Singapura sebagai pion untuk menguasai jalur ekspor Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Apakah Trump juga bisa menyerang Indonesia? Kenapa tidak? Kalau dia memang merasa bahwa itu sesuatu yang dia harus lakukan. Dan harus diingat, Asia Tenggara dia punya. Ada Filipina, ada Singapura. Betul. Tapi memang caranya dia naruh pangkalan militer. Pangkalan militer di Indonesia memang nggak ada. Tapi di sekitar Indonesia banyak banget. Ada di Guam kan, dikunci di Guam satu. Terus di dekat Singapura ada satu. Itu pokoknya di sekitarnya Freeport aja ada dua. Ada iya. Di Nugini, di Filipina. Benar. Hanya 2 jam dari Jakarta, ada brankas raksasa tempat triliunan uang rampokan rakyat disimpan dengan sangat aman. Bukan sekadar tetangga, bagi koruptor kakap, Singapura adalah surga perlindungan hukum terbaik di dunia. Sementara di sini, jalanan rusak memakan korban dan guru honorer masih digaji ratusan ribu rupiah per bulan. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Yuda Media HD. Guys, geger banget ini. Ada misi rahasia antara Amerika sama Singapura. Waduh, misi apa nih? Sebelumnya ternyata ada info loh kalau Amerika ini diam-diam sudah ngepung Indonesia dan sekarang mereka lagi nyari pion untuk diajak nyerang Indonesia. Wadidaw. Bahkan nih Profesor Anhar sudah baca jelas serangan pengepungan itu. Dan yang bikin was-was adalah ada bocoran wilayah Indonesia yang lagi diincar sama Amerika. Waduh, apa nih maksudnya? Tonton video ini sampai selesai di channel Yuda Media HD. Well, thank you very much. We have Prime Minister Lee, a highly respected man. Singapore doing well. Amerika memanfaatkan Singapura sebagai pion untuk menguasai jalur ekspor Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dalam rekaman rapat rahasia yang bocor, Donald Trump dengan nada sinis mengatakan, Indonesia terlalu percaya omongan manis kami. Mereka pikir kami mitra, kami hanya butuh akses ke sumber daya mereka, lalu kendalikan pasar lewat Singapura. Biar mereka kerja keras, hasilnya tetap masuk ke kantong kita. Wow. Pernyataan itu jelas bukan sekadar candaan. Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh sumber intelijen independen mengungkap bahwa selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dan Singapura telah membentuk jaringan logistik tersembunyi untuk mengontrol arus barang dari Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekspor terbesar, menjadi target utama pengendalian ini. Lebih parahnya lagi, terungkap bahwa kontainer-kontainer ekspor asal Indonesia dibajak secara sistematis. Produk seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga hasil tambang diambil alih di pelabuhan transit dan kemudian dicap ulang sebagai produk asal Singapura. Tujuannya untuk mendapatkan tarif istimewa dan akses bebas hambatan ke pasar Eropa dan Amerika. Donald Trump bahkan dengan angkuh mengucapkan, mereka kira label Made in Indonesia akan dihargai di pasar global. Itu tidak akan laku. Tapi kalau kita ubah jadi Made in Singapura, semua pintu terbuka. Ini soal strategi dagang, bukan soal etika. Sebuah pernyataan yang menampar harga diri bangsa dan menyiratkan penghinaan terhadap kredibilitas Indonesia di mata dunia. Permainan kotor ini ternyata bukan hanya soal label. Ada skenario besar yang dirancang Amerika dan Singapura untuk menjegal pertumbuhan ekspor Indonesia. Singapura dengan bantuan teknologi tinggi dan logistik dari Amerika, perlahan-lahan menyusup ke pasar tradisional ekspor Indonesia. Mereka mengambil alih pasar CPO Indonesia di India, merebut pangsa pasar kopi di Timur Tengah, dan bahkan mencuri perhatian investor nikel di Eropa. Sementara itu Indonesia dibiarkan terjebak dalam birokrasi panjang dan hambatan non-tarif yang dibuat-buat. Banyak pelabuhan di Eropa dan Amerika Serikat mencurigai kontainer asal Indonesia tanpa alasan jelas. Pemeriksaan berlarut-larut, dokumen ditolak, bahkan beberapa pengiriman dibatalkan sepihak oleh pihak bea cukai mereka. Anehnya, hal itu tidak terjadi pada kontainer asal Singapura. Mereka melenggang masuk tanpa hambatan, bahkan ketika membawa barang serupa dengan kualitas dan sumber bahan yang identik. Apakah ini kebetulan? Atau ada tangan tak terlihat yang mengatur permainan dari balik layar? Aduh, teman-teman, ini kabar yang buruk ya. Karena memang siapa sih yang nggak tahu
Amerika ini punya tangan kanan di Asia Tenggara, which is adalah Singapura ini teman-teman. Kayaknya mereka lagi berkomplot gak sih untuk melawan Indonesia, untuk ngerjain Indonesia. Tapi dari video ini kita bisa menyaksikan trik-trik mereka ini bener-bener teman-teman ya. Sumber daya alam yang selalu mereka keruk. Mereka kasih merek lagi, ditambah lagi mereknya adalah produk dari Singapura teman-teman. Dan ini benar-benar terstruktur dan masif banget ya kan. Makanya mereka lagi kalang kabut banget ketika pemerintahan kita sedang menggencarkan soal ekspor satu pintu. Berbagai macam media luar negeri mereka bayar supaya memframing buruk seolah-olah kebijakan dari Pak Prabowo itu justru bisa mengganggu perekonomian Indonesia, membuat para investor kabur. Gila kan teman-teman? Mereka berkomplot loh yang namanya Mama Rika dan juga negara Singa Merlion ini. Tanpa menembakkan satu peluru pun, Amerika Serikat sudah mengepung Indonesia. Bukan dengan tentara yang datang, tapi dengan pangkalan militer yang mengitari kita diam-diam. Lihat ke utara, ada Guam, markas pesawat pembom strategis. Ke barat, Diego Garcia, pangkalan Amerika di tengah Samudra Hindia. Di timur, Darwin, Australia, tempat ribuan marinir asa-asa siaga. Dan di utara Natuna, kapal induk mereka sering parkir di Laut Cina Selatan. Masih belum selesai. Filipina dan Singapura juga punya kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Indonesia memang tidak punya pangkalan asing. Tapi itu tidak menghentikan Amerika Serikat membangun cincin kekuatan di sekitar kita. Ini bukan soal perang yang dimulai besok. Ini soal peta. Dan di peta geopolitik, Indonesia bukan hanya negara kepulauan. Kita adalah jalur strategis yang sedang dipagari dalam diam. Tapi memang caranya dia naruh pangkalan militer. Pangkalan militer di Indonesia memang nggak ada. Tapi di sekitar Indonesia banyak banget. Ada di Guam kan, dikunci di Guam satu. Terus di dekat Singapura ada satu. Loh, itu pokoknya di sekitarnya Freeport aja ada dua. Ada iya. Di Nugini, di dekat Filipina. Bener. Nah, karena Filipina negara dia ibaratnya. Oke. Jadi nggak bisa salahin kalau Filipina ada tempat dia karena afiliasi. Gitu. Nah, Indonesia ini kan unik. Dibilang aliansi enggak, tapi nyatanya under table ya iya gitu kan. Jadi jangan salahkan kalau kenapa Indonesia harus nurut sama. Ya lu kalau nggak nurut dari awal juga nggak merdeka. Aduh, ternyata secara tidak kita sadari Indonesia ini emang tengah dikepung ya sama Amerika. Bayangin gak sih ternyata Amerika ini sudah membuat pangkalan-pangkalan militer yang ada mengitari ibaratnya kayak cincin gitu loh teman-teman di seputaran negara kita. Ada di Guam, ada di Australia ya kan, ada di Papua Nugini, ada di Singapura, di Filipina ya kan. Aduh kok ngeri banget ini. Jangan-jangan mereka ini emang mau melancarkan aksi-aksi yang kedepannya bisa ngegangguin Indonesia teman-teman. Karena ya ini contohnya ternyata mereka secara diam-diam sudah ngepung Indonesia melalui pangkalan-pangkalan militer yang ditaruh sengaja ya mengitari Indonesia. Amerika tiba-tiba memuji Banten. Wah. Ada rahasia besar tersembunyi. Padahal dulu Banten jarang dilirik negara besar dunia. Sekarang Amerika malah terang-terangan kagum pada industri Banten. Bahkan mereka menyebut Banten sangat strategis untuk masa depan industri. Kalau gagal dimanfaatkan, Indonesia bisa kehilangan peluang emas besar. Ternyata Amerika tertarik pada proyek petrokimia raksasa di Banten. Nilai investasinya bikin dunia melongo. Triliunan rupiah mengalir deras. Banten kini dianggap gerbang penting perdagangan Asia Tenggara. Bahkan perusahaan Amerika mulai berebut masuk ke kawasan industri Banten. Semua karena posisi Banten dekat Jakarta dan jalur laut internasional. Kalau dimaksimalkan, Banten bisa jadi pusat ekonomi baru Indonesia. Menurut kamu, Banten benar-benar bakal jadi raksasa ekonomi baru Indonesia? Dan ternyata teman-teman Amerika ini memuja-muji Banten sebagai gerbang baru untuk Indonesia untuk perekonomian masa depan. Apakah ini sebuah gerbang permulaan Amerika ini ya memilih Banten sebagai langkah utama mereka untuk investasi di Indonesia? Dan kayaknya nih kenapa Banten? Karena ya Banten ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat gencar ya soal pabrik-pabriknya. Terus kemudian
kemudian dekat pula dengan Selat Sunda, dekat pula dengan Jakarta, teman-teman. Coba kita simak video berikut ini dari Profesor Yusril Iza Mahendra soal Indonesia yang dijadikan sebagai sasaran asing. Ada apa di balik langkah militer terhadap Venezuela? Karena itu sumber minyak terbesar di dunia selain daripada apa yang di Timur Tengah. Yang dikejar sekarang dua, sumber energi dan sumber mineral. Terutama adalah REE, Rare Earth Mineral. Mineral rangka untuk kepentingan teknologi super maju. Di kampung saya di Bangka Belitung itu paling banyak sumber-sumber itu. Ya. Orang mencari di Rusia mungkin perlu sampai 2000 meter masuk dalam tanah bikin underground mining untuk mendapatkan sumber-sumber energi baru, monazit, xenotim dan lain-lain, termasuk thorium. Di kampung saya di Bangka Belitung hanya pakai pacul ngambilnya. Ya. Menggali 3 meter, 5 meter aja sudah ketemu. Jadi sumber energi terbesar ada di Venezuela, sumber mineral ada di Greenland. Greenland mau dicaplok, tapi berhadapan sama NATO. Kalau NATO nyerbu NATO bubar. Target selain Greenland, negara mana? Ini. Indonesia guys, waduh. Ngeri juga sih kalau apa yang dikatakan sama Profesor Yusril ini berlanjut menjadi kenyataan. Karena memang Indonesia ini kan kaya banget akan sumber daya mineral. Kalau Greenland aja udah menyatakan ogah dicaplok Amerika, lalu next target siapa lagi nih yang punya sumber daya alam mineral luar biasa banyak? Yaitu tadi Indonesia, teman-teman. Karena ya kayak kemarin tuh sempat terbuka informasi juga soal di Bangka Belitung banyak banget logam mineral, banyak banget mineral logam tanah jarang. Salah satunya adalah thorium ya, yang terkandung dalam monasit, di mana si thorium ini adalah bahan baku nuklir, teman-teman. Sempat diselundupin juga kemarin ke Singapura. Wah ini nih ya, sudah mulai jalan ya yang namanya Amerika dan Singapura ini ngegembosin sumber daya alam Indonesia. Waduh, next target pula kita. Bahaya ini guys. Dan ternyata pola serangan-serangan itu juga sudah dibaca sama Profesor Anhar. Kita simak baik-baik keterangan atau statement dari beliau di video berikut ini ya. Apakah Trump juga bisa menyerang Indonesia? Kenapa tidak? Kalau dia memang merasa bahwa itu sesuatu yang dia harus lakukan. Dan harus diingat, Asia Tenggara dia punya. Ada Filipina, ada Singapura. Betul. Nah, celakanya apa? Dalam kaitan Amerika. Amerika itu sampai sekarang tidak mau menandatangani UNCLOS. Karena apa? Dia tidak mau dihalangi untuk lewat di laut kita. Daerahnya ya? Nah iya. Kan wilayah kita itu sangat strategis untuk belok-belok di lautan. Kalau menurut Profesor Anhar Gonggong nih teman-teman, Amerika nih bisa jadi ya berikutnya ya nyerang Indonesia begitu ya dari tangan-tangan kanan mereka yang ada di Asia Tenggara, which is ada Singapura, ada pula Filipina teman-teman. Dan itu sudah kecium gak sih ya kan gimana cara Singapura itu perlahan-lahan ya menghancurkan perekonomian Indonesia teman-teman, dari mulai sumber daya alam Indonesia yang asalnya dari Indonesia tapi justru istilahnya kayak dikasih merek punya mereka ya kan, perusahaan-perusahaan cangkang yang ada di Singapura itu teman-teman. Wah gila kan teman-teman. Dan ini ada nama lagi yang lain yaitu Filipina. Di sana sudah ada pangkalan militer dari Amerika. Nah loh, semuanya berhubungan kan teman-teman. Berarti bukan omon-omon dong serangan dari AS ini yang selanjutnya bisa jadi diarahkan ke Indonesia. Wow, ngeri sekali guys. Lu lihatlah kemarin di BBC, ke Gap, orang cuci uang sampai berapa? 33 triliun. Bro, ini cuma satu kasus. Lu bayangin kalau ada 10 kasus berarti 330 triliun. Kalau ada 100 kasus itu udah 3.000 triliun loh. Dan ini udah dijalankan selama bertahun-tahun pencucian uang di Singapura. Lu gak usah kaget. Faktanya guys, di tahun 2020 sampai tahun 2022 bukan cuma 1.000 kasus money laundering. Itu mah receh banget buat negara surga kayak Singapura. No, ada 19.000 kasus
cuci duit, money laundering. Mayoritas dari mana? Dari Indonesia bro. Bahkan di tahun 2007 itu aja udah ada riset guys. Ada 18.000 manusia Indonesia hidup seperti sultan di Singapura. Kaya raya. Bawa duit berapa? 87 miliar dolar. Lebih gede dibanding APBN Indonesia guys di tahun itu. Ngeri gak lu? Rampoknya hidup bergelimang harta di Singapura. Duit siapa itu? Duit Singapura. Kagak lah bro. Dan selama bertahun-tahun gak ada yang punya nyali nih buat bawa kasus ini. Gak ada yang punya nyali buat lawan Singapura. Mereka melindungi rampok. Hari ini duit itu bahkan diperkirakan udah tumbuh naik terus. Udah ada ratusan miliar dolar. Lebih dari 40.000 manusia Indonesia yang tinggal di sana. Dan apakah Singapura nangkep mereka? Mana lembaga FATF itu? Ditangkepin gak orang ini? Ini boro-boro bro. Justru bukannya ditangkepin ya guys ya, tapi malah justru kayak dipelihara gitu gak sih teman-teman? Karena ya itu adalah cara supaya negara mereka itu bisa maju ya. Tahu kan? Cuma dalam tempo beberapa puluh tahun Singapura ini melesat banget menjadi negara yang gede kaya banget teman-teman. Dan mereka memang menggunakan cara licik ini memelihara koruptor yang ada di Indonesia. Investasi, ayo silahkan nih para koruptor datang ke Singapura. Nih surga nih ya kan, langsung investasi di sini. Duit-duit kalian hasil korupsi itu lariin aja ke sini, kita nerima kok. Nah itu dia teman-teman. Jadi bukan cuma perkara sumber daya alamnya saja yang digembosi, tapi juga dari koruptornya yang korupsi di Indonesia. Justru kayak dipelihara gitu loh, dikasih tempat, lahan ya. Yuk sini yuk, datang ke Singapura yuk, hasil duit korupsi kalian di Singapura, ulangi, hasil korupsi kalian di Indonesia boleh banget nih langsung ke sini, invest di sini. Dibuka tuh yang namanya karpet merah untuk mereka-mereka ini. Bergelimang harta, bak sultan hidup mereka di Singapura teman-teman. Gila kan? Makanya banyak koruptor-koruptor dari Indonesia yang larinya ke sono. Wow. Hanya 2 jam dari Jakarta, ada brankas raksasa tempat triliunan uang rampokan rakyat disimpan dengan sangat aman. Bukan sekadar tetangga, bagi koruptor kakap, Singapura adalah surga perlindungan hukum terbaik di dunia. Sementara di sini, jalanan rusak memakan korban dan guru honorer masih digaji ratusan ribu rupiah per bulan. Uang yang seharusnya membangun rumah sakit dan memanusiakan rakyat kita justru tidur nyenyak di sana. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa blak-blakan mengakui, uang korupsi kita ditaruh di mana? Singapura? Lantas, bagaimana cara uang triliunan itu menghilang tanpa jejak? Ini 3 poin utamanya. Pertama, adanya perusahaan cangkang di Singapura. Perusahaan tanpa kantor dan karyawan. Fungsinya cuma satu, menyamarkan pemilik asli uang. Uang diputar berkali-kali antar perusahaan fiktif ini sampai jejaknya mustahil dilacak penegak hukum kita. Kedua, skema family office. Tren pengelolaan harta dari keluarga super kaya yang diberi insentif pajak menggiurkan di Singapura. Perusahaan konsultan manajemen strategis global asal Amerika Serikat, yaitu McKinsey, mencatat sekitar 140 miliar US dollar atau 2.520 triliun rupiah kekayaan pribadi asal Indonesia terparkir di skema ini. Gila sih, 2.520 triliun guys ya, duit orang Indonesia terparkir ya di negara Singapura. Dan bukan cerita baru lagi kalau memang yang namanya Singapura ini adalah surga perlindungan hukum terbaik di dunia bagi para koruptor Indonesia. Tempat itu tuh cuma 2 jam loh dari Jakarta teman-teman, tapi ternyata di sana duit 2.500 triliun lebih ya, hasil uang curian parkir di sono, menyejahterakan negara itu. Gila kan teman-teman? Gimana guys menurut kalian? Kalian udah tahu belum fakta seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi untuk video hari ini. Moga-moga bisa menambah wawasan untuk kita, makin waspada juga teman-teman. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga channel Yuda Media HD-nya. Thank you banget udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.